Soleha, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke pelajaran IPA. Nah, di sini materinya adalah melanjutkan materi pekan kemarin. Masih ingat tidak yang pekan kemarin? Pas perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Itu ada perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Nah, ini kemarin kan kita bahas ini perkembangbiakan secara generatif, yaitu perkembangbiakan secara kawin yang melibatkan serbuk sari dan putik. Sedangkan vegetatif situ perkembangbiakan secara tidak kawin. Nah, vegetatif ini ada dua lagi, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Oke, sekarang kita lanjut perkembangbiakan vegetatif alami dulu ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami ini itu perkembangbiakan tumbuh secara tidak kawin secara alami tanpa bantuan manusia. Nah, contohnya itu seperti, jadi perkembangbiakan secara alami ya, tanpa bantuan manusia itu. Nah, contohnya pertama itu membelah diri. Nah, proses membelah diri ini biasa terjadi pada tumbuhan Volofox, ganggang hijau, dan Euglena. Ini ya, proses pembelahan diri. Volofox, ganggang hijau, dan Euglena. Nah, yang kedua itu spora. Nah, spora adalah alat perkembangbiakan yang terletak di kotak spora atau sporangium. Jika sporangium pecah, spora keluar dan jatuh ke tanah yang cocok. Nah, ini proses terbentuknya tumbuhan baru ya dengan spora. Nah, ini selanjutnya spora akan bertumbuh dan berkembang sehingga dapat menghasilkan keturunan baru atau anak. Contohnya itu terdapat pada jamur, suplir, lumut serta lumut ya. Jadi ada 4: jamur, suplir, lumut, dan paku. Ini paku ya, tumbuhan paku. Nah, kemudian tunas. Nah, tunas ini adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Contohnya adalah pisang, tebu, bambu, serta palem. Jadi ini proses perkembangbiakan vegetatif ya, tanpa proses perkawinan itu tadi ada spora, membelah diri, dan tunas. Itu contoh-contohnya ya. Nah, contoh tumbuhannya itu ada ini. Kalau misalnya tunas itu terdapat pada pisang, tebu, bambu, serta palem. Kemudian tunas adventif daun. Nah, ini tunas adventif daun ini tunas yang tumbuh pada daun disebut tunas adventif daun. Tunas tersebut akan bertumbuh dan berkembang menjadi anak. Contohnya itu pada cucur bebek dan begonia. Nah, itu gambarnya ya, gambar tumbuhannya. Jadi tunas adventif ini dia tunas yang tumbuh pada daun ya. Contohnya itu cucur bebek. Jadi cucur bebek ini proses pertumbuhan atau perkembangbiakannya itu yaitu pada daun ya. Ini contohnya. Kemudian yang kelima, tunas adventif akar. Nah, ini tunas yang tumbuh pada akar lalu berkembang menjadi anak. Jadi ini contohnya itu cemara. Jadi cemara itu dia proses perkembangbiakannya itu yaitu dengan cara perkembangbiakan di akarnya ya. Proses di akarnya. Oke, yang keenam itu seragi atau stolon. Apa itu? Yaitu batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Batang tersebut bila menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tunas baru sehingga menjadi tanaman baru. Nah, contohnya itu adalah arberi, stroberi, rumput teki, dan pegagan semanggi. Nah, itu contoh-contoh tumbuhannya ya. Ulang geragi itu proses menjalarnya batang pada permukaan tanah ya. Jadi dia proses perkembangbiakannya itu di batang. Ada namanya geragi batang beruas ya. Batangnya yang berkembang biak. Jadi kalau terkena di tanah, maka akan tumbuh akar pada batang tersebut, batang geraginya. Oke, kita lanjut. Yang ketujuh, akar tinggal atau akar rimpang. Nah, ini tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan itu di akarnya. Di akarnya ya. Yang pertama contoh tumbuhannya itu contohnya itu jahe, kunyit, lengkuas, kencur, dan alang-alang. Nah, ini tuh contoh-contoh tumbuhan
yang perkembangbiakannya itu di akar. Oke, gitu ya. Sekarang lanjut yang ke-8, umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, itu tadi apa? Tadi itu akar tinggal ya. Sekarang itu umbi akar. Itu proses menyimpannya cadangan makanan. Nah, jika ditanam, umbi akar akan tumbuh tunas baru dari bagian yang merupakan sisa batang. Contohnya itu pada wortel, lobak, dan bunga dahlia. Ini tumbuhan yang berkembang biak di umbi akarnya ya. Nah, 9 itu umbi batang. Tadi umbi akar, sekarang umbi batang. Nah, umbi batang ini adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama pada zat tepung seperti ini. Ini adalah tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya itu di batang. Ada kentang, ketela rambat, dan bengkoang. Jadi ini yang menghasilkan buahnya ini di batangnya ya. Itu proses perkembangbiakannya di umbi batangnya. Oke, kemudian umbi lapis. Nah, umbi lapis ini itu adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai makanan cadangan dan bentuknya berlapis-lapis. Nah, ini sering kita temukan ya. Contoh tumbuhannya itu ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, bunga tulip. Jadi contoh-contoh ini, tumbuh-tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang berkembang biaknya itu yaitu dengan umbi lapis. Jadi ada bagian dari pelepah daun itu berfungsi sebagai makanan cadangan dan bentuknya berlapis-lapis. Jadi itu. Nah, ini tempat makan cadangannya ya. Terbentuklah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga kakung, bunga tulip. Nah, itu proses umbi lapis. Oke, nah sampai situ dulu solih-soliha untuk pelajarannya hari ini, yaitu tentang vegetatif alami. Sudah ulang, vegetatif itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin. Nah, terbagi atas dua, ada alami, ada buatan. Sekarang tadi yang sudah bahas itu ada 11 ya, ada 10 itu perkembangbiakan vegetatif secara alami. Oke. Nah, sekarang kuisnya kalian adalah pertama, tuliskan 3 cara perkembangbiakan vegetatif alami. Tadi apa saja? Kedua, bagian wortel yang berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan vegetatif alami adalah. Ketiga, tuliskan 2 jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Nah, itu. Silahkan dikerjakan solih-soliha setelah menonton video ini. Silahkan dikerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan WA langsung ke Ustazah. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berdoa ya.